Selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Boy Marwan Turnip. Saya dari Universitas Yapis, Papua. Eh, Saya mendapatkan tugas dari dosen membuat ERD database, tapi dengan judul terserah. Tapi video kali ini saya akan membuat ERD database tentang apotik. Oke, langsung saja ke videonya. Entitasnya, entitasnya yang pertama adalah karyawan. Karyawan. Oh, ini karyawan. Sorry. Oke. Yang kedua kita buat intinya obat. Jadi di sini dosen saya membuat harus 5 entitas. Yang ketiga kita buat pelanggan. Oke, kita geser dulu sini. Yang keempat kita buat faktor penjualan. Faktor penjualan. Oke, yang kelima kita buat supplier. Supplier. Oke. Ini sudah 5 entitas. Sekarang kita membuat atributnya. Kita buat di sini. Seorang karyawan pasti mempunyai ID. Jadi kita buat ID karyawan. ID karyawan. Oke. Atribut yang kedua kita buat nama. Kita geser di sini biar kita rapikan. Yang ketiga itu kita buat alamatnya. Alamat. Alamat. Oke, alamat. Atribut yang keempat. Oke, kita skip dulu guys, karena atribut yang keempat saya tidak ada nunggu guys. Ini saja, kita apa adanya aja. Oke, terus kita buat atributnya obat. Jadi setiap entitas pasti ada atributnya. Oke, atributnya obat pasti ada ID-nya obat. ID obat. Oke. Yang kedua nama obat. Nama obat. Yang ketiga ada harga. Yang keempat ada stok. Oke, saya buat 4 aja, mungkin sudah cukup. 4 aja entitas atribut. Oke, untuk suppliernya
Setiap supplier pasti ada ID-nya. Oke, kita buat ID supplier. Supplier. Yang kedua, nama alamat si supplier. Alamat. Yang keempat, kita buat nomor handphone bisa, email juga bisa. Email. Saya buat email aja di sini. Oke. Kita rapikan dulu. Saya baru pertama buat video jadi agak gugup ya. Ini sini bisa, oh sini juga bisa kali ya. Sini aja. Ini jering. Obatnya aja nih. Oh ya. Oke. Kita buat ininya dulu ya guys ya, koneksinya biar rapi dia. Oke, jadi bisa kita pindahkan begini. Kita konekkan dulu satu persatu. Sekarang kita buat ID atribut pelanggan. Oke. Pertama, atributnya kita buat ID pelanggan. Oke. Yang kedua itu alamat. Yang ketiga nama. Yang keempat bisa jenis kelamin bisa, jenis kelamin. Oke, faktor penjualan. Kita buat dulu atributnya satu persatu. Kita langsung isi. Kita buat 4 dulu ya. Yang pertama itu ada ID obat. ID obat. Pasti dong ada ID obatnya. Yang kedua kita buat ID karyawan. Yang ketiga total. Yang keempat
tanggal bisa tanggal. Oke. Kelima, yang kelima, udah empat aja dulu kita buat. Saya juga berpikir kurang ini guys, semalam. Kita rapikan dulu ya. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan entitas dan atributnya. Sekarang kita membuat relasi. Kita klik relasinya di sini. Kita buat di sini. Jadi relasi antar karyawan dengan obat itu saya buat menjual, bisa menjual ya, karyawan menjual obat, menjual obat bisa. Oke, relationship lagi antar obat ke supplier. Supplier nge-supply obat bisa. Jadi kita buat di sini supply. Oke. Lalu di sini kita buat karyawan ke faktor penjualan. Karyawan membuat bisa ya, membuat faktor penjualan, data-data penjualan gitu. Jadi kita buat dulu relasinya. Kita buat relasinya membuat. Oke, sekarang kita konekkan satu persatu. Konekkan. Nah, sekarang kita membuat primary key dari setiap entitas. Ini primary key-nya kita klik unik. Oke, ID-nya untuk obat, primary key-nya ID obat. Untuk supplier ID supplier. Untuk pelanggan ID pelanggan. Untuk faktor penjualan kita buat ID obat. Itu untuk primary key-nya. Oke, sekarang kita buat kardinalitasnya. Buat kardinalitas gini. Satu karyawan bisa menjual banyak obat. Bisa. Jadi kita buat terbalik, satu karyawan bisa menjual banyak obat. Oke. Yang untuk supplier satu supplier bisa membuat banyak obat, nge-supply banyak obat. Oke, satu supplier salah. Satu supplier bisa nge-supply banyak obat. Terus ke satu karyawan
bisa membuat satu faktor penjualan. Lebih cocoknya itu ya, satu one ke one. Oke, sudah ya, tidak ada lagi relationship-nya. Jadi kalau dalam membuat ERD database pasti menggunakan 5 bagian, yaitu entitas, atribut, relasi, primary key, dan satu lagi kardinalitas. Oke, semuanya sudah lengkap. Nih, bisa kita lihat. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Boy Marnon Turnip, mohon pamit. Thank you.